Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan surah Maryam ayat 77 sampai 98. Sampai habislah surah Maryam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أو اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعز لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila
warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puan-puan dan tuan-tuan, rekan-rekanku sekalian yang saya muliakan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyambung kelas tafsir kita, tadabbur kita. Minggu lepas kita dah tafsirkan ayat yang ke-81, 80 dan 81. Sekarang kita masuk penafsirannya pada ayat yang ke-82. Lalu kita masuk kepada faedah-faedah yang boleh dikeluarkan daripada 3 ayat tersebut, ya. Hari ini Ustazah menyambung tafsiran yang minggu lepas, ya. Kita masuk pada ayat yang ke-82, ya. Perhatikan baik-baik kitabnya masing-masing, tafsirnya masing-masing, atau dengar baik-baik apa yang akan Ustazah sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Bagi saya ayat 82 ini sangat dalam perbincangannya. Banyak kelembutan-kelembutan yang tersirat daripada ungkapan ayat ini. Kita boleh ambil dalam skop rumah tangga kita, dalam bab parenting untuk anak-anak kita, dalam bab psikologi untuk perubahan jiwa kita, dalam bab ekonomi untuk masalah finansial keluarga kita, dan lain sebagainya. Masya Allah, sangat berat ya tafsiran ayat yang ke-82 ini. Okay? Ustazah hari itu sempat beritahu ya, rujukan Ustazah antaranya adalah dalam tafsir Ibnu Ashur. Kemudian di sini boleh dirujuk pada tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, dan lain-lain mufassir. Saya sempat melihat menonton satu film kartun yang menceritakan tentang kisah hidup Imam Al-Bukhari dalam berbahasa Arab, dan Masya Allah bagus ya dalam perfilman itu, ya, film kartun itu dari segi bahasanya, dari segi konten kisahnya, ya. Saya suka, ya. Sampai-sampai saya baca tafsir ini, ya, buku ini, saya tak boleh fokus. Saya cuma mendengar bait-bait perkataan yang diungkapkan oleh lisannya Al-Imam Al-Bukhari itu. Al-Imam Al-Bukhari dalam kisah itu, saya contohkan sedikit karena terkait dengan ayat ini. Ketika masih kecil beliau menghafal Al-Quran, dan sekali gurunya membacakan ayat Al-Quran, sekali ya, maksudnya satu ayat dibacakan, beliau tak payah mengulang, terus hafal. Antara ayat yang dibaca adalah surah Al-Kahfi di sini, yaitu wa ammal jidar. Apa yang hendak saya kongsikan di sini adalah kaidah dalam menghafal Quran untuk anak-anak hari ini dengan anak-anak zaman salafus soleh berbeza. Dulu mereka menghafal itu menggunakan cara membaca pemahaman. Jadi beliau membacanya begini. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma ṣāliḥan. Dia dipotong-potong ikut kefahaman, ya. Wa ammal jidaru, adapun dinding rumah itu,
fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, adalah milik dua anak yatim yang ada di kota itu. Wa kana abuhuma salihah, dan adalah ayah mereka berdua itu orang yang saleh. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah dinding rumah itu ternyata ada simpenan harta yang ditinggalkan oleh ayahnya. Jadi saya terpikir bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita, diri kita menghafal Quran itu sekali jalan, faham dan hafal, begitu. Sehingga ada patah-patah ucapan itu yang kekal. Kekal bukan karena irama, tapi kekal karena kefahaman. Kalau setakat irama saja memang boleh ingat, tapi mudah lupa. Tapi kalau irama disertakan dengan kefahaman, itu yang menciptakan satu intonasi dan emosi yang luar biasa. Ya. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Kalau saya baca ini, anak saya yang kecil saya akan gelak. Dia akan teringat kisah Al-Imam Al-Bukhari yang menjadi kegemaran dialah dalam bercerita. Oke, itu sedikit saya bagi satu pengalaman saya tentang ayat ini. Ayat inilah yang dibaca oleh Al-Imam Al-Bukhari di hadapan gurunya, dan anak saya mendengarkan tata cara bacaannya dan terasa sedap didengarnya sebab ikut potongan-potongan lafaz yang mengandungi pemaknaan tersendiri. Oke. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Dinding itu sebetulnya adalah dinding yang dimiliki oleh dua anak yatim di kota yang dikunjungi oleh Nabi Musa dan Khadir. Dan di bawah dinding rumah itu tersimpan perbendaharaan, harta benda yang ditinggalkan oleh ayahnya, ayah mereka berdua, yang ayahnya itu dikenali sebagai seorang lelaki yang soleh. Akan tetapi Allah menghendaki anak-anak itu kena tumbuh dewasa sehingga mereka berdua boleh mengeluarkan harta simpanan itu daripada rumahnya sebagai rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Khadir mengatakan, aku lakukan ini semua bukan karena kemauanku sendiri tetapi karena perintah Allah. Itulah takwilan wahai Musa yang perlu saya sampaikan kepadamu agar kamu boleh menerima selepas kamu tidak merasa puas ya dengan tindakan yang aku lakukan. Tidak sabar ya dengan apa yang Khadir lakukan. Oke. Baik. Kita masuk pada tafsiran dulu ya, baru kita akan keluarkan faedahnya. Wa ammal jidar, adapun dinding rumah itu, yaitu dinding di mana dia condong dan rumah itu ada di sekitar rumah-rumah penduduk kampung yang tidak mau memberi makan Musa dan Khadir. Dinding itulah yang ditegakkan oleh Khadir dan menjadi alasan Musa untuk supaya Khadir itu meminta upah atas pekerjaannya itu. Tetapi Khadir tidak mau mengambil upah. Yang ini dirasa pelik oleh Musa. Karena rasa pelik oleh Musa, maka Musa komplain. Bila Musa komplain, maka Khadir mengingatkan, qala hadza firaqu baini wa bainik. Ini perpisahan antara dirimu dengan diriku, wahai Musa. Lalu sebelum berpisah, Khadir akhirnya mentakwilkan apa yang beliau lakukan. Khadir mengatakan, wa amal jidar, adapun dinding rumah itu yang kamu suruh supaya aku ambil upah itu, wahai Musa, fakana li ghulamaini yatimain, adalah milik dua anak lelaki yang berstatus yatim, artinya anak-anak yang mereka tidak memiliki ayah. Artinya ayahnya telah meninggal dunia. Li ghulamain. Ghulam itu kisaran daripada umur 9, 10, 11 ya, 11 itu ghulam. Sebelum dia masuk balik.
Jadi sebelum balik ada gulam, masih kanak-kanak. Lalu ada apa dengan dinding rumah itu? Kenapa ditegakkan? Jangan sampai roboh. Bukan hanya setakat dia itu milik anak yatim, tetapi di sebalik dinding itu, di bawah dinding rumah, dinding rumah, kan kalau buat rumah itu kan mesti ada fondasinya, pas itu akan ditegakkan dindingnya ya. Di bawahnya itu, di bawah tanah rumah itu, adalah tersimpan perbendaharaan harta ayah kepada 2 anak yatim itu. Apa yang membuat saya berpikir di sini adalah bagaimana seorang ayah itu boleh menyimpan harta benda di bawah dinding rumahnya, di sebalik mungkin menggali, ada dalam kesempatan di bawah tanah yang digali di dalam rumahnya, yang di situ dekat dengan dinding rumah itu, tanpa memberitahukan pada anak-anaknya kalau mati siapa yang nak keluarkan harta itu. Kalau kita berpikir mengikut logik manusia akan risau tanpa memberitahukan kepada yang lain mengenai simpanan itu. Tapi tidak kepada ayah 2 anak yatim ini. Mengapa? Karena ayah kepada kedua anak yatim ini adalah ayah yang saleh. Dan ayah yang saleh itu menggunakan ukuran keimanan dalam berdekatan dengan Allah. Artinya, dia menyimpan harta di bawah tanah rumahnya tanpa memberitahukan kepada anak-anaknya bahwa dia menyimpan harta untuk anak-anaknya itu. Kelak Allah sendiri yang akan memberitahukan kepada anak itu. Bagaimana caranya? Kata Al-Imam Ibnu Ashur, dengan mengilhamkan dalam kata hati anak-anak itu untuk membuka. Bukankah apa yang kita lakukan semua itu adalah pergerakan yang Allah gerakkan? Saya buka buku begini, saya punya kehendak, tapi kalau kuasa Allah tak menentukan, tak berpihak, hanya setakat kehendak. Saya ada rasa gatal di hidung saya begini. Saya berkehendak untuk menggaruknya. Sekarang saya menggaruk begini, ini adalah Allah yang menggerakkan tangan saya untuk menggaruk. Jadi seorang ayah yang soleh ini begitu besar harapannya kepada Allah Ta'ala. Menyandarkan seolah-olah Allah sebagai As-Samad, tempat beliau untuk bersandar dalam masa depan anak-anaknya. Lalu kita bagaimana hari ini? Adakah pernah kita bersandar kepada Allah mengenai masa depan anak-anak kita, atau murni kita bersandar dengan kemampuan akal kita sendiri? Barang siapa yang menyandarkan urusan dirinya kepada dirinya sendiri, maka Allah akan menyerahkan urusannya itu kepada diri orang itu sendiri. Barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah yang akan mengurusi orang itu. Mana yang bagus? Allah punya urusan atau kita punya urusan? Tentulah Tuhan kita yang lebih bagus urusannya. Oke? Jadi kata kunci yang disebutkan di sini mengenai tindakan yang impossible nih, menyimpan harta di bawah tanah rumah, di sebalik dinding rumahnya itu tanpa diketahui. Tapi disinilah kita tahu bahwa Allah mengutus seorang manusia yang bernama Khadir untuk mengurus rumah tersebut agar tidak roboh. Itulah bukti kewalian Allah, bahwa Allah itu wali kepada orang-orang yang saleh. Maka Allah memilih hamba-hambanya yang lain untuk mengurus urusan hamba yang saleh itu. Melalui tangan Khidir lah ya, Allah memilih agar urusan anak yatim itu diselesaikan. Masya Allah. Rahasianya adalah
ayah kepada anak-anak yatim itu seorang lelaki yang saleh. Wahai para ayah, wahai kaum lelaki yang memiliki anak-anak, memiliki istri, yang anak-anak berbenkan kepada ayah. Apa yang sudah tuan-tuan lakukan untuk diri tuan-tuan sekalian? Sudahkah menyiapkan kesalehan sebelum menyiapkan harta benda untuk anak-anak? Ataukah menyiapkan harta benda tanpa menyiapkan kesalehan? Sungguh kita masih jauh daripada petunjuk ayat ini. Jangankan itu, nak sebut soleh pun tak tahu maknanya apa soleh ini Ustazah. Soleh ini apa Ustazah sebetulnya? Sampai seperti ini perlakuan Allah kepada keturunan orang-orang saleh. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, barang siapa yang dirinya itu memiliki kesalehan, maka Allah akan menjaga 7 keturunan. 7 anak turunnya. Allah akan jaga. Allah akan sebagai wali kepada anak keturunannya itu. Itu bias kepada kesalehan diri seorang ayah dalam rumah tangganya. Rumah tangga untuk anak dan istri-istrinya. Ya, wa kana abuhuma salihah. Ya. Fa'arada rabbuk. Khadir tak mengatakan fa'aradtu atau fa'aradna. Terkait dengan urusan orang saleh, Allah saja yang punya kehendak. Tidak ada campur tangan manusia punya kehendak. Maka Khadir mengatakan di sini, terkait dengan dinding rumah ini, bukan kehendak murni aku, tapi itu kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa'arada rabbuk. Tuhan engkau wahai Musa yang menghendakinya. Pertanyaannya di sini, soleh itu apa? Sampai seperti ini perlakuan Allah pada orang soleh. Oke. Orang soleh itu disebutkan dalam Al-Quran. Kadang-kadang kita ini mudah lata menyebut soleh, tapi tak paham makna soleh. Mudah nak katakan anak kita anak soleh. Mudah nak katakan anak kita anak saleh, suami kita saleh, istri kita salihah, banat kita salihah, banin kita salihun. Saleh disebutkan dalam Al-Quran, surah yang ke-7 ayat yang ke-196. Bahwa wali seseorang yang saleh itu adalah Allah. Yang Allah itulah yang telah menurunkan Alkitab. Dan Allah itulah yang akan mengurusi orang-orang saleh. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Inna waliyya, sesungguhnya waliku adalah Allah. Siapakah Allah sebagai wali itu? Alladzi nazzala al-kitab, yang telah menurunkan Alkitab. Lepas Alkitab itu diturunkan oleh Allah, dibaca oleh hamba-hambanya, diaplikasikan oleh hamba-hambanya, wa huwa yatawalla salihin, maka Allah itu yang akan mengurusi urusan orang-orang saleh. Orang-orang yang belajar Alkitab, mendapatkan ilmu, lalu beriman, lalu iman menuntutnya untuk beramal. Ketika beramal atas dasar ilmu yang sahih, namanya amal saleh, maka dikatakanlah orang itu sebagai orang saleh. Ayat inilah ayat terakhir yang diwasiatkan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya berpandukan ayat itu, mereka anak-anak itu memilih untuk menjadi anak-anak yang saleh. Bahwa kewalian Allah itu dikaitkan dengan penurunan Alkitab. Dan penurunan Alkitab itu dikaitkan pada tipikal hamba-hambanya yang saleh. Dan akhirnya hamba-hamba yang saleh diurusi oleh Allah urusannya sampai 7 keturunannya. Subhanallah. Ada aset Quran yang hilang dari kita hari ini. Membentuk diri menjadi pribadi saleh.
Soleh itu adalah dijelaskan dalam surah tersebut. Ya, surah yang ke-7 ayat yang ke-196. Bahwa kesolehan seseorang itu sangat terkait dengan interaksi orang itu terhadap Al-Quran, Alkitab. Untuk dicari ilmunya, agar dengan ilmu itu dia beriman, dengan beriman dia itu beramal, dengan amal itu dia digelar sebagai orang bertakwa. Lalu ketika iman dan takwa itu melekat menjadi satu dalam satu diri seseorang, maka dia digelar sebagai wali Allah. Jadi Allah itu wali kepada orang-orang soleh. Dan orang-orang soleh itu merupakan walinya Allah. Artinya orang-orang soleh itu hidupnya berkhidmat untuk mengurusi urusan-urusan agama. Ketika kita mengurusi urusan-urusan agama, mengurus Al-Quran, mengurus pelajaran-pelajaran untuk anak-anak kita, mengurus untuk dakwah umat dan lain sebagainya, kita mengurusi agama Allah. Bermakna kita walinya Allah. Bila kita walinya Allah, Allah yang akan menjadi wali bagi kita. Dan wali Allah itu disebutkan dalam Al-Quran surah Yunus. Surah Yunus, surah yang ke-10. Ayat 62 dan 63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Bahwa wali-wali Allah itu adalah mereka yang dikenali tidak ada rasa takut dan rasa sedih dalam hatinya. La khauf, tidak ada rasa takut terhadap masa depan dia, anak-anak dia, istri dia, urusan dia di hadapan dia itu adalah terkait dengan akhirat dia. Wala yahzanun, tidak ada rasa kesedihan terhadap anak-anak, istri mereka yang mereka tinggalkan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi wali Allah itu rupanya dua sifatnya, beriman dan bertakwa. Beriman itu asasnya adalah ilmu. Dan beriman itu tuntutannya adalah bertakwa, beramal soleh. Dengan ilmu, maka terlahirlah iman. Dengan iman, terlahirlah amal. Bila ilmu dan amal bersatu, jadilah seorang hamba yang muttaqun. Bila jadi orang yang bertakwa, karena dia beriman bertakwa, maka dia digelar oleh Allah sebagai walinya Allah. Macam mana kita nak declare diri kita sebagai orang soleh? Terhadap Al-Quran baca kalau sempat. Terhadap Al-Quran dirujuk kalau ada masalah. Terhadap Al-Quran itu dibaca ketika sudah berumur pensiun. Macam mana? Nah dikatakan sebagai laki-laki saleh. Macam mana Allah nak jamin anak istrinya, 7 keturunannya dalam keadaan aman? Macam mana? Macam mana kita boleh tenang meninggalkan anak-anak kita dekat asrama yang kita tak tahu apa yang dibuat dekat asrama itu? Modal kita adalah bagaimana sekarang kita membina jiwa kita menjadi jiwa yang saleh. Yang berilmu, beriman, beramal. Berilmu, beriman, beramal. Lalu gelarannya menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itulah yang dikatakan sebagai wali Allah. Ya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang dikatakan wali Allah itu mereka yang tidak ada rasa takut, rasa sedih. Mereka itulah orang yang beriman dan beramal saleh, bertakwa. Iman dan takwa. Nak tahu apa takwa? Nak tahu apakah iman? Makanya Ustazah membuat satu kelas ya sendiri tentang seminar tentang takwa. Apa takwa itu? Lalu nanti akan membuat kelas 88 siri. Apakah iman itu? Nak mempersiapkan diri sebagai aulia Allah. Dan Nabi SAW sangat mengambil kira tentang wali Allah. Beliau mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim kalau tak silap ya.
Auliya Allah alladzina dzukirallahu liru'yatihim. Ya, dalam silsilah hadis sahih disebutkan bahwa para wali Allah itu adalah mereka yang apabila disaksikan oleh makhluk, maka makhluk itu akan mengingati Allah. Anda kalau disaksikan oleh makhluk, adakah makhluk itu akan ingat Tuhannya, bertasbih untuk Tuhannya, atau membuat makhluk itu semakin lupa dengan Tuhannya? Jika membuat makhluk itu semakin dekat dengan Tuhannya, bermakna Anda lah wali Allah. Kewalian seseorang tidak ditunjukkan kepada declaration dia orang itu sendiri. Tetapi tanda-tanda indikator dalam Quran itulah yang menunjukkan orang itu wali ke tidak. Bila ada yang mengatakan Khadir itu wali Allah, memanglah iya. Bukan Khadir saja, Musa pun wali Allah. Nabi Muhammad pun wali Allah. Karena konsekuensi wali Allah, dia akan dilindungi oleh Allah karena dia melindungi agama Allah. Kita pun kalau melindungi agama Allah, kita akan dilindungi oleh Allah. Dan ketika kita yang dilindungi oleh Allah, kitalah wali Allah. Karena hanya wali Allah yang akan mendapatkan perlindungan Allah. Dan wali Allah itu namanya orang-orang saleh. Allahul ladzi nazzal kitab wa huwa yatawalla salihin. Allah yang sendiri akan mengurusi, mengatur, menjaga, menolong, dan melindungi orang-orang yang saleh. Hari ini ketika saya baca ayat ini, saya teringat dengan anak saya yang saya tinggalkan dekat asrama. Dia tak perlu nak kita pantau begini-begini. Kita perlu memantau diri kita. Kita pantau iman kita. Kita pantau amal kita. Adakah amal kita selaras dengan iman kita? Adakah iman kita betul-betul bersumber daripada ilmu yang sahih? Adakah ilmu yang sahih itu kita rujuk pada Al-Quran dan Sunnah Nabi? Itu yang perlu kita pantau hari-hari. Sehingga daripada martabah kita punya iman, kita punya takwa, sampailah akhirnya kita punya tahap ihsan. Ihsan itulah letak kewalian dalam diri kita. Bila orang lain saksikan kita, orang itu akan menyaksikan Allah karena hakikatnya kita tengah menyaksikan Allah. Jadi cara untuk menangani generasi S. Generasi S itu generasi syahwat. Dalam surah Maryam ayat yang ke-59. Generasi hari ini adalah generasi syahwat yang mengutamakan syahwat, melalaikan sholat, akhirnya sesat. Itu dapat kita tangani, atasi dengan ayat ini. Mari kita cetak diri kita dengan kita punya kehendak. Semoga Allah dengan kuasanya mahu menepati kehendak kita. Kehendak memilih untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Perhatikan ayat di sini. Anak-anak itu tak dikatakan anak soleh pun. Anak dalam ayat ini li ghulamaini yatimain, bukan li ghulamaini salihain. Hanya disifati sebagai anak yatim. Begitu saja. Tidak soleh. Atau mungkin karena kesolehan itu belum ditentukan kepada anak-anak yang belum masuk balik. Maka kalau kita nak katakan anak-anak kita belum balik dikatakan anak yang soleh. Macam mana soleh? Soleh itu dibentuk oleh ilmu. Melahirkan iman. Melahirkan amal atas pilihan. Sementara anak-anak kita kadang sekarang ini susah. Kenapa anak kita susah untuk kita bagi? Karena mereka belum ada pilihan. Akal mereka belum sampai akal baligh. Yang balagha yang sempurna. Kalau ada orang mengatakan dalam teori neuro misalnya, akal anak sempurna umur 18 tahun. Tidak. Kesempurnaan akal anak itu ditentukan dengan usia balik dia. Karena sudah balik, balagha sudah sempurna. Sudah mencapai. Kalau ditentukan 18 tahun baru sempurna akal mereka. Itu bukan akal, tapi itu adalah sel dalam otak. Biasakan sel dalam otak dengan akal. Yang akal dalam bahasa salafus saleh itu adalah hati. Qalb. Itu akal yang utama. Jadi akal anak itu sudah sempurna ketika dia sudah balik. Maka diperintahkan untuk sholat. Untuk berpikir, untuk sadar. Kajian sekarang menunjukkan bahwa akal itu adalah brain.
Sehingga brain dikaji dalam neuro-neuronya akan sempurna hubungan satu dengan yang lainnya ketika umur 18 tahun, sekolah menengah. Itu kesempurnaan neuro. Tapi kesempurnaan kalbu, ketika anak itu sudah balik, dan baliknya berbeza-beza, tidak sama. Anak perempuannya 9 tahun sudah balik. Anak lakinya 14 tahun baru balik. Sekolahnya disamaratakan darjahnya ketika berekat umur. Itu silap. Pendidikan anak perempuan dan laki jangan disamakan kelasnya. Karena anak perempuan itu lebih matang. Buktinya apa? Najisnya anak perempuan berupa kencing berbeza dengan najisnya anak laki berupa kencing pada ketika umur yang sama. Kalau ada anak perempuan umur 9 tahun diletakkan satu bangku sekolah dengan anak laki umur 9 tahun, itu silap sebetulnya. Kenapa? Lelaki masih belum matang lagi akalnya, umur 9 tahun masih bermain-main. Budak perempuan umur 9 tahun sudah haid, wajib sholat, sudah patut kenal agama dia. Lepas itu pelajaran agamanya disamakan, itu silap. Itu silap. Dalam urusan menikah saja diperintahkan, iya kan? Cari yang lebih muda. Kalau laki umurnya 25, perempuannya umur 20, 19 ataupun 20. Masih diselisihkan, kenapa? Itulah jarak, ya, kebalikan anak laki dan perempuan. Bayangkan anak perempuan umur 9 tahun sudah balik, sudah keluar haidnya. Tiba-tiba masuk sekolah, perbincangan tentang darah haid ketika umur 12 tahun, darjah 6. Sudah balik, baru kenal darah haid. Ketika balik, nangis-nangis dan tetap sholat. Tak tahu itu darah yang sakit. Lelaki juga begitu hari ini. Tak pernah mengerti. Darah haid itu penyakit. Maka perempuan ketika datang haid itu tengah sakit dia. Maka jangan sakiti jiwanya. Jaga emosinya. Karena perempuan itu setiap bulannya dia sakit. Maka darah haid yang keluar dikatakan sebagai al-mahid, penyakit. Darah kotor. Baik, jadi anak yang dilahirkan ya daripada seorang istri, daripada seorang ibu, yang ibu itu memiliki suami, yang suaminya itu saleh, insya Allah anak keturunannya itu akan dijaga oleh Allah. Apa yang perlu kita siapkan bukan kita memikir anak kita bagaimananya, ya memang kita pikir anak kita, tapi dalam pendidikan itu kita kena pikir siapa pendidik dulu, yaitu kita. Kita sucikan jiwa kita, kita hiaskan padanya akhlak yang terpuji, daripada ilmu yang benar, menatijakan iman, dari iman menatijakan amal saleh, baru digelar as-salihin. As-salihin adalah aulia Allah. Aulia Allah adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan hasil daripada kewaliannya itu disebutkan dalam surah yang ke-41 ayat 30 hingga 31. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Seorang wali ketika dia sakaratul maut, hilang rasa takut, rasa sedihnya. Mengapa? Malaikat turun. Malaikat dipilih oleh Allah untuk turun, menenangkan jiwanya, menenangkan akan masa depannya di akhirat, dan menenangkan akan anak istri yang ditinggalkannya. Mereka semua akan dijaga oleh Allah. Karena itu Allah menggunakan kata nahnu. Ya Allah akan memilih hamba-hambanya, sama ada malaikat, para nabi dan lain sebagainya, untuk mengurusi keperluan anak-anak yatim. Masya Allah. Dan kita mengambil pelajaran hari ini sangat besar. Siapkan diri kita. Marilah mencari ilmu. Ilmu yang sahih untuk memerangi syubhat dalam diri kita. Untuk beramal saleh, untuk memerangi syahwat dalam diri kita. Insya Allah hidup kita akan dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Kita banyak menuntut penjagaan Allah, kita banyak menuntut perlindungan daripada Allah, tapi kita tak pernah melihat kelayakan kita. Sudah layakkah untuk dilindungi oleh Allah? Sudah layakkah dijaga oleh Allah? Sudah layakkah ditolong oleh Allah? Ketika datang musibah, apa salahku ya Allah? Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Apa benda yang kita buat selama ini nih? Quran kita abaikan, baca kalau sempat, rujuk kalau ada masalah. Baca 1 juz sudah rasa masuk surga. Seterusnya,
Fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Allah sendiri yang menghendaki anak-anak itu tampil dewasa. Ketika dewasa itulah wa yastakhrija, mereka berdua akan berusaha untuk mengeluarkan. Bagaimana cara mengeluarkannya? Allah bagi ilham. Kadang-kadang kita ini buat sesuatu kadang-kadang kita kata, kebetulan lagi korek-korek tanah, jumpa simpanan air. Bukan kebetulan. Tidak ada sesuatu itu berjalan secara kebetulan dalam aturan Allah. Semua itu adalah dengan ilmunya Allah, dengan kehendak Allah, dengan kuasa Allah. Istilah kebetulan cuma ada dalam diri kita saja. Karena kita ini tak punya kuasa. Kebetulan jumpa. Kita aja cakap kebetulan. Tetapi itu sebetulnya menurut Allah bukan kebetulan. Itu Allah yang takdirkan kita untuk berjumpa orang yang sekian lama kita tak berjumpa. Ya. Jadi kebetulan itu menurut manusia satu benda yang lumrah, yang biasa. Tapi tidak menurut Allah, karena semua itu dirancang, diatur, dan telah ditakdirkan oleh Allah semenjak azali. Ya, semenjak kita belum diciptakan lagi. Jadi, jangan risau. Kesolehan seseorang itu menjadikan anak keturunannya akan dijaga, dipelihara oleh Allah, sehingga kan harta benda yang tersimpan, yang tidak diketahui oleh mana-mana pihak, dapat dikeluarkan oleh Allah melalui ilham atau petunjuk. Buktinya, Khadir pun tahu. Dan anak ini dikehendaki nanti akan mengeluarkan. Jika Allah berkehendak, pasti akan berlaku. Sesuatu yang berlaku itu atas dasar kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu berpaksikan kepada maslahat. Ya, hikmah semata-mata. Kemudian Khadir mengatakan pada Musa, "Wa ma fa'altuhu an amri Musa." Ini aku buat bukan karena kehendakku. Ini semua adalah kehendak Allah. Ini perintah Allah. Wa ma fa'altuhu an amri. Dari sinilah mengapa ada yang mengatakan bahwa Khadir itu seorang nabi. Karena beliau mendapatkan berita dari Allah, an-nabi. An-nabi'u, an-naba'u, an-nabiyu. An-nabi'u yaitu orang yang telah mendapatkan kabar. Yang dikhabarkan oleh Allah. Maka gelarnya nabi. Naba itu pemberitaannya. Jadi kalau ada yang mengatakan Khadir itu adalah nabi, ya karena memang beliau ini diberikan kabar oleh Allah Ta'ala. Dan kalau ada yang mengatakan Khadir itu rajulun saleh, memang ada ayatnya. Ya, abdan saleh. Dan yang saleh itu yang siapa? Yang tadi itu, yang beriman dan bertakwa. Yang beriman dan bertakwa itu adalah wali Allah. Maka Khadir itu wali Allah. Jadi saya kena katakan, setiap nabi itu sudah mesti orang yang saleh. Akan tetapi setiap orang yang saleh belum tentu dia seorang nabi. Apabila kita melihat kepada Khadir di sini, dua-duanya ada. Orang saleh iya, diberikan kabar berita oleh Allah juga iya, maka dia mengatakan Khadir bukan cuma setakat orang saleh, tetapi beliau juga seorang nabi. Tetapi tidak mencapai taraf al-mursalun, yaitu yang diutus oleh Allah kepada satu kaum untuk berdakwah. Nah, itu bezanya di situ dengan Musa. Kalau Musa nabi dan rasul diberikan suhuf, ya. Jadi Musa memiliki satu suhuf, suhufnya disebut dengan kitab Taurat. Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, dzalika ta'wilu ma lam tasdi' alaihi sabra. Itulah merupakan takwilan atas apa yang engkau tak boleh sabar terhadapnya. Oke, baik puan-puan dan tuan-tuan. Sabar. Sekali lagi di sini disebutkan tentang masalah akhlak sabar. Bahwa Musa ya, ternyata masih belum mampu untuk bersabar. Tahu? Sabar itu menjadi hilang karena hilangnya ilmu. Dan Musa dikirim Allah menuju Khadir karena masih kurangnya ilmu. Ya.
Ketika Bani Israel mengatakan siapakah orang yang paling pandai di alam ini, ya ketika itu Musa melihat dirinya yang pandai. Tapi ada satu jenis ilmu yang Allah bagi kepada Khadir yang tidak ada pada Musa. Maka Musa dikirim Allah untuk belajar pada Khadir. Dalam bab akhlak ada sabar, ada syukur. Sabar itu boleh menjadi akhlak dan terhias pada diri manusia apabila dalam diri manusia itu ada ilmu yang mampu mengukuhkannya untuk bersabar tentang sesuatu yang tadinya dia tak boleh sabar. Bila hilang kesabaran, itu tanda kurangnya ilmu. Kan itu sabar itu sebetulnya musuh kepada syubhat. Syubhat itu adalah satu perkara yang boleh merosakkan ilmu dan keyakinan. Kita kalau punya ilmu, punya keyakinan tentang keadilan Allah, tentang kealiman Allah, tentang kekhabirannya Allah, tentang kebijaksanaannya Allah, apapun takdir yang menimpa kita, kita tidak akan mengeluhkannya sehingga hilang kesabaran. Yang ada kita akan menerimanya. Selaras dengan penerimaan itu adalah wujudnya ilmu tentang Allah dalam dada kita. Karena ilmu itu sesuatu yang mesti kita letakkan dalam dada kita untuk mengatasi syubhat tadi itu. Akan tetapi terkait dengan akhlak syukur. Seseorang boleh dikatakan bersyukur, ya, apabila dalam dirinya itu, ya, sudah ada yang namanya kita katakan kejujuran, keteguhan, keyakinan, keteguhan, kejujuran dalam bab niat dia melakukannya semua karena siapa? Karena Allah. Tapi dalam hal ini, ya, dalam hal yang kita bincang masalah sabar, ya, masalah sabar. Jadi dia terkait dengan syubhat. Kalau syukur terkait dengan syahwat. Ya, orang jarang bersyukur, ya, karena syahwat terhadap dunia terlalu berlebihan sehingga tak mampu untuk bersyukur. Ya, jadi kita boleh melihat sejarah pengutusan Musa sebagai seorang nabi dan rasul kepada bangsa yang tercerdas ketika itu, yang terpilih ketika itu, namun Allah masih berkehendak untuk menunjukkan Musa dalam peringkat kerendahannya, ya, dengan dikirimkan kepada Khadir. Ya, pada Khadir itulah Musa mengakui kekurangan dirinya, kelemahannya itulah membuat dirinya tak bersabar dalam 3 kali kejadian. Begitu pula dengan kita, kelemahan kita dengan ketidaksabaran pada anak-anak kita, suami kita, apa saja di sekitar kita, itu menunjukkan kurangnya ilmu. Semakin tidak bersabar, semakin kurangnya ilmu. Dan semakin banyak kurangnya ilmu menunjukkan bahwa kita jauh daripada pemeliharaan Allah. Karena ilmu itu yang akan menatijakan iman. Iman yang akan menatijakan amal soleh. Dari amal soleh akan menatijakan pemeliharaan Allah. Masya Allah, puan-puan dan tuan-tuan. Amat dalam perbincangan kisah Nabi Musa ini, kisah Khadir ini. Sehingga kita tak boleh nak membaca sambil lalu saja. Ya, banyak permasalahan terungkai pada akhirnya. Banyak yang terungkai. Saya terus terang, minggu-minggu ini orang banyak sibuk nak kirim anak ke asrama. Ada yang mengatakan, seorang ibu pada saya tak boleh hantar anak saya ke asrama, Ustazah. Saya takutlah berlaku begini begitu. Saya tak boleh pisah, saya nak pantau dia 24 jam. Di saat para ibu semakin dilematik dalam masalah pengiriman anak ke tempat-tempat pembelajaran, ya, ke asrama, ke pondok, ke pesantren. Justru dengan seiring umurnya anak-anak kita, Allah hendak mendidik kita untuk menjadi seorang ibu yang salehah, seorang ayah yang saleh. Kenapa? Kita hanya bergantung pada Allah, di mana anak itu sudah jauh dari kita tak tahu apa yang dia buat. Sehingga kita berusaha nak call ustaz dia, mengganggu masa ustaz dia untuk
mengajar, kita asik roger-roger pihak administrasinya, pihak ini, pihak itunya. Karena kerisauan kita pada anak kita. Bila baca ayat ini saja, hilang kerisauan kita. Kalau kita risau, kita belum menjadi wali Allah. Kalau kita masih risau, bermakna kita belum mendapat petunjuk dari Allah. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang sudah mengikuti petunjuk Allah, dia akan hilang rasa takut, rasa sedih. Kalau kita masih takut, sedih, berarti petunjuk belum masuk lagi. Jadi bersyukur kepada Allah, anak membesar, Allah tak ingin anak membesar tapi kita tak membesar jiwa kita. Maka selari dengan perpisahan kita dengan anak kita mendidik diri kita, bagaimana diri kita menjadi seorang ibu yang saleha, berdoa untuk anak kita, berdoa untuk diri kita, berdoa untuk mak ayah kita. Kenapa? Kita hidup di tengah-tengah. Kita memiliki ayah sebagai masa lalu kita memiliki ibu sebagai masa lalu kita, dan kita memiliki anak keturunan sebagai masa depan kita ke tengah-tengah. So, apa yang kita buat? Kembali pada Al-Quran, sunnah Nabi, mempelajari ilmunya, terbitkan rasa iman, lalu amalkan apa yang kita imani dengan istiqamah, insya Allah kita akan menjadi wali Allah dan kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah, kerisauan kita, kegelisahan kita, kebimbangan kita, karena kita tak tahu nak buat apa, karena kita tak tahu siapakah Allah, karena kita belum tahu siapakah diri kita. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.